Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas topik mengenai kasus pencemaran suara. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Lingkungan yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Slamet Subari, MSI. Dan sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Herunisa dengan NIM 09, Sapitri Puspita Lestari NIM 22, Novia Faradila Nurbasmalah NIM 41, Fani Etana Lestari NIM 50, dan Silviana Dewi NIM 53. Sementara itu, konvoi ratusan peserta sahur on the road di Makassar, Sulawesi Selatan juga dihadang warga. Warga merasa terganggu dengan suara bising knalpot sepeda motor peserta sahur on the road. Begitu melintas di Jalan Bawah Karaeng, Makassar, peserta konvoi sahur on the road langsung dihadang warga. Warga kesal karena suara knalpot sepeda motor peserta sahur on the road mengganggu ketenangan. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi karena peserta konvoi berusaha melarikan diri. Untuk menghindari amuk massa, personil kepolisian yang tengah berpatroli juga turut ikut mengamankan peserta konvoi sekaligus menenangkan massa. Usaha untuk menghalau kendaraan-kendaraan yang lain, menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan Bawah Karaeng, kemudian Uri Sumaharjo dan Masjid Raya. Adapun tindakan yang kami ambil adalah mengamankan beberapa kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Selain merusak fasilitas umum, seringkali peserta konvoi sahur on the road ugal-ugalan di jalan raya. Untuk memberikan efek jera, polisi menilang pengendara yang tidak membawa surat-surat kendaraannya. Mereka baru bisa mengambil kendaraannya setelah Hari Raya Idul Fitri nanti. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah. Yang pertama, terdapat ratusan orang yang melakukan kegiatan konvoi sahur on the road di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kedua, kegiatan konvoi dihadang oleh warga setempat karena menimbulkan kebisingan yang mengganggu ketenangan warga. Lalu yang ketiga, yaitu pihak kepolisian yang melakukan kegiatan patroli melihat aksi konvoi dan mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan tersebut dan mengamankan sepeda para pengendara konvoi dengan kesepakatan bahwa sepeda dapat diambil setelah Lebaran. Lalu identifikasi massa yang keempat, yaitu kegiatan konvoi mengganggu ketenangan massa, membuat jalan macet, serta terdapat beberapa fasilitas umum yang mengalami kerusakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu solusi. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu yang pertama, memberikan batasan atau jumlah maksimal bagi pemuda yang ingin mengikuti kegiatan sahur on the road guna meminimalisir kemacetan atau kebisingan. Selain itu juga dapat melakukan kegiatan sahur on the road secara bergantian. Dan yang kedua yaitu memberikan batasan waktu mengenai kegiatan sahur on the road. Dan yang ketiga yaitu membuat kesepakatan dalam pelaksanaan sahur on the road oleh seluruh warga, pihak yang terkait ataupun tokoh penting yang dekat dengan lokasi sahur on the road. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai peran masyarakat terhadap kasus pencemaran suara yang diakibatkan oleh konvoi. Adapun peran masyarakat meliputi yang pertama yaitu tertib lalu lintas dan konvoi sesuai dengan etika dan aturan yang ada, sehingga kegiatan konvoi tersebut tidak mengganggu ketenangan warga sekitar. Yang kedua yaitu menggunakan knalpot yang sesuai dengan standar dan aturan yang ada, sehingga tidak menimbulkan kebisingan dan ketenangan warga tidak terganggu dengan suara knalpot tersebut. Yang ketiga yaitu mengikuti dan menerapkan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang, di mana sosialisasi yang dilakukan dapat memberikan pengertian ataupun pengetahuan terhadap warga ataupun masyarakat khususnya anak muda mengenai konvoi, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat terulang kembali. Hal ini tentunya juga dapat mengurangi kemacetan dan kerugian yang diakibatkan oleh konvoi. Dan yang terakhir yaitu mematuhi tata tertib lalu lintas yang telah ada sehingga tidak terjadi pelanggaran, dan apabila terjadi pelanggaran tentunya akan ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak yang berwajib. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait peran pemerintah sesuai dengan video kasus yang ada.
Peran pemerintah yaitu membuat regulasi sebagai pedoman bagi pelaksana lapangan dalam upaya menanggulangi kebisingan yang terjadi akibat konvoi di lalu lintas jalan. Nah, beberapa regulasi yang telah dibuat yaitu pertama, ada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tipe baru, di mana tingkat kebisingan motor kapasitas 80 cc hingga 175 cc itu maksimal 80 desibel atau satuan keras suara, dan di atas 175 cc itu maksimal 83 desibel. Nah, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, di mana pada pasal 134 menjelaskan bahwa salah satu pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan yaitu konvoi. Nah, pada pasal 135 merinci terkait kegiatan pada pasal 134, di mana berbunyi kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 harus dikawal oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dan atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dengan bunyi sirine. Nah, yang kedua, petugas kepolisian akan melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna jalan dengan hak utama. Dan yang terakhir yaitu alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapat hak utama. Selanjutnya yaitu peran LSM dalam mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya adalah yang pertama, LSM bekerjasama dengan pemerintahan terkait dengan pembangunan ruang terbuka hijau atau RTS. RTS adalah ruang terbuka yang didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun di dalam kota dalam bentuk taman, halaman, areal rekreasi kota, dan jalur hijau. Maka dari itu, dengan adanya RTS yang mempertimbangkan kenyamanan audial, kebisingan yang disebabkan karena kendaraan bermotor yang sedang melakukan konvoi sahur on the road dengan penanaman tumbuhan, maka dapat mengurangi polusi suara dari kendaraan bermotor tersebut. Yang kedua ada penyusunan rencana dan program pengkoordinasian serta kerjasama dengan pihak terkait di bidang tata keindahan dan kenyamanan kota, pertamanan, dan perhijauan. Yang ketiga ada menyusun rencana dan program penertiban kepada masyarakat atau remaja untuk menghindari atau mengurangi adanya kebisingan yang dapat ditimbulkan akibat dari konvoi sahur on the road, seperti memberikan batasan waktu kegiatan sahur on the road. Yang terakhir ada memberikan pembinaan kepada para remaja dan juga masyarakat terkait dengan hal positif atau bagaimana cara menjaga keamanan dan kenyamanan sesama pengguna jalan maupun masyarakat yang ada di sekitar jalan raya tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak karena sudah menyimak video kami dari awal hingga akhir. Semoga tayangan video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang sudah menonton video kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.